Misalnya seperti ini. Misalnya omset itu sekian juta. Kemudian gaji karyawan itu 6%. Kita buat 6%. Maka Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Payus Channel. Kak, apakah KPI bisa membuat gaji turun? Ini komentarnya diambil dari video bagaimana cara mendesain gaji berdasarkan KPI. Keren ini. Video yang mana ya? Aku lupa juga. Ada di video. Ada ya? Dia tahu sampai mana itu. Aduh. Hai Sobat Sukses, ingin jadi pebisnis apotek sukses? Yuk pelajari ilmunya lebih detail, rinci dan mendalam di video eksklusif Belajar Bisnis Apotek. Caranya, klik tombol gabung di bawah video ini ya. Kami tunggu partisipasimu untuk bisa jadi pengusaha apotek yang kuat dan besar bersama apoteker Andi Eko Wibowo dengan ilmu berbisnis apoteknya selama bertahun-tahun. Jadi KPI itu namanya Key Performa Indicator, ya kan? Nah, saya terus terang belajar KPI ini bisa menghabiskan 100 jutaan rupiah ya untuk hanya belajar ilmu ini gitu. Itu bagaimana mensistemasi karyawan. Jadi kalau bicara tentang sistemasi itu ada operation, ada keuangan, ada HRD, ada finance. Itu sistemasi SDM itu salah satunya digunakan adalah KPI, Key Performa Indicator. Ini orang HRD yang menguasai sesungguhnya itu. Jadi menurut referensi buku Jurus Anti Baper Mengelola SDM Apotek, itu di sana dijelaskan bahwa KPI itu berdasarkan ada fixed cost, ada variable cost, ada unlimited cost. Itu. Nah, di situ dijelaskan bahwa dengan faktor pembuatan gaji seperti ini itu bisa mengefisienkan, bisa setidaknya bisa memberikan gambaran yang detail tentang gaji. Misalnya seperti ini. Misalnya omset itu sekian juta. Kemudian gaji karyawan itu 6%. Kita buat 6%. Maka 6% ini kita set itu untuk KPI tersebut gitu. Jadi nanti kalau dibuat bagaimana 6% ini kalau omsetnya naik, maka 6%-nya juga naik, gajinya karyawan juga naik. Atau pilihannya adalah gajinya karyawan naik, atau kalau sudah overload, maka harus nambah karyawan. Itu. Kemudian bisa juga 6% ini itu dibuat ketika omsetnya naik, maka kan 6%-nya 100 juta dengan 6%-nya 200 juta kan beda. Nah, sisa dari misalnya 100 juta kan 6%-nya berapa? 6 juta ya, 6 juta. Nah, kemudian 6%-nya 200 juta itu kan 12 juta gitu. Nah, 12 juta itu kan berarti dikurangi 6 juta masih ada 6 juta. Ya. Nah, coba dihitung ya, dihitung gitu kan. Nah, 6 jutanya ini bisa digunakan untuk dua, apakah untuk bonus karyawan atau nambah tim untuk tambah tim sehingga pelayanan bisa lebih bagus. Itu agar Anda menerapkan KPI ini bisa benar-benar efisien di dalam bisnis Anda. Karena kejadian Mbak, saya menerapkan KPI ini tanpa membuat itu melonjak tinggi gitu. Pernah juga pengalaman saya. Itu teman-teman harus belajar secara detail di video eksklusif saya di Belajar Bisnis Apotek. Nanti itu akan saya jelaskan bagaimana kita membuat KPI dari KPI Manager Unit, KPI Leader atau apoteker pengelola apotek, kemudian KPI HRD, kemudian KPI marketing, itu berbeda karakternya. Kemudian KPI crew outlet, kemudian KPI finance, kemudian KPI
orang development, kemudian KPI marketing online, KPI CS, itu berbeda-beda. Akan saya jelaskan secara detail nanti di video-video selanjutnya itu. Atau kalau teman-teman tidak sabar, bisa berlangganan di channel Belajar Bisnis Apotek untuk mendapatkan video eksklusifnya. Itu. Bismillah ya. Itu. Jadi untuk siapapun yang punya ketertarikan nih untuk menggaji karyawan berdasarkan KPI, itu variabelnya memang harus dipersiapkan matang-matang gitu ya Pak. Jadi memang harus dipelajari sebaik-baiknya. Buat teman-teman yang pengen mempelajari lebih dalam, bisa langsung langganan aja di channel Belajar Bisnis Apotek. Oke, baik, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Kapindra Bagus. Apakah apotek ada aturan jarak dari apotek terdekat, Pak? Ya, gimana Kapindra? Kamu mau gimana? Ya, jadi beberapa daerah itu membuat aturan tersebut. Ada jarak 1 km. Di daerah Jawa Tengah sering seperti itu gitu. Salah satu aturannya adalah jarak 1 kilo baru boleh buka apotek gitu. Kemudian di beberapa daerah juga, di beberapa daerah aturan ini tidak ada. Itu aturan ini tidak ada. Wis buka kayak kecambah tumbuh gitu ya, muncul di apa? Tumbuh terus gitu. Tebar bibit tumbuh semua. Juga di beberapa daerah juga ada aturan yang per kecamatan. Jadi satu kecamatan itu ada yang tinggi, rasionya tinggi. Berarti di rasio tinggi ini sudah tidak boleh buka apotek. Di rasio sedang masih boleh. Di rasio rendah masih boleh. Ada juga Mbak Ruth yang di rasio tinggi, kalau mau buka apotek di rasio tinggi harus buka di 2 apotek, satu di rasio tinggi, satu di rasio rendah itu. Nah, jadi teman-teman harus lihat di daerah teman-teman itu tentang aturan regulasi ini. Ada peraturan bupatinya, kadang ada peraturan bupatinya, kadang tidak ada. Itu mungkin ya di ini, tapi secara rekan sejawat kalau selama para apoteker ya janganlah buka terlalu dekat gitu ya, terlalu dekat, jauh lah 1 kilo 2 kilo gitu, atau beda kelurahan gitu mungkin ya. Itu Mbak Ruth. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat apotek ini harus berjauhan gitu, apa pertimbangannya Pak? Pertimbangannya karena mencukupi kebutuhan penduduknya kan ya. Mencukupi kebutuhan penduduknya, masyarakatnya kan. Masyarakatnya diplot tuh ada berapa penduduk yang harus dilayani oleh apotek ini gitu, seperti itu. Itu yang harus, sehingga jangan sampai timbulnya apotek ini tidak merata di satu kecamatan itu. Ya, oke. Jadi itu Mas Kapindra, semoga bisa diterima ya jawabannya. Apa sih artinya Kapindra ya? Iya. Bagus banget namanya. Kapindra itu mungkin Kapindra. Apa ya? Kapindra Bagus. Udah. Apa? Kita nggak jelas banget. Maaf ya Kapindra. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like apabila Anda menyukai konten semacam ini, share ke seluruh teman-teman Anda, dan subscribe channel ini untuk dapat menonton berbagai konten yang mengupas tuntas tentang bisnis apotek.